Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distira Nugraha. Kelas HKI 4B. Saya akan menjelaskan tugas dari praktik ibadah yang membahas tentang hadas kecil dan hadas besar. Hadas adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah balik dan berakal sehat. Timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah sesuatu yang menyepakati bahwa buang air kecil, buang air besar, kentut, mengeluarkan mazi dan wadi yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu, tidur dengan atau punggung yang tidak menempel di atas permukaan, gila atau hilang akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan adalah hal yang menyebabkan hadas kecil sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, atau melakukan tawaf. Hadisnya yaitu yang berbunyi, iza wajada hadakum fi batini say'a fuska alaihi khoroja minhum say'a ahla fula yakhruja na minal masjidil hatta yasma'a sauta yajidayiha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila seorang dari kalian mendapati sesuatu pada perutnya lalu dia merasa ragu-ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka tidak perlu dia keluar dari masjid kecuali dia mendengar suara atau mencium baunya. Mana nama fu yatawad rawaha abada dawa benah majad. Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Yanamuna mayusona wala yatawadona rawahamasam waza anna asaurodah yallaha anha qala kana ashabu Rasulullah abadawat hatta tafaqah ru'usuhum wa kana zalika ala ahdi Rasulullahi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW tidur kemudian sholat tanpa berwudu. Hadis Muslim. Abu Daud menambahkan hingga kepala mereka terurai, dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW. Sementara hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah. Sebelum mandi wajib atau mandi besar, menurut para ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau mimpi basah, berhubungan badan dalam keadaan haid atau nifas. Tiga perkara ini adalah hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, dalam keadaan haid atau nifas. Tiga perkara ini adalah hadas besar yang jika terjadi dia boleh melakukan perkara tersebut: sholat, membaca Quran, puasa, memasuki masjid, tawaf, dan lainnya sebelum bersuci. Hadisnya itu hadas besar. Hal yang menyebabkan seorang berhadas besar ialah bertemu dua buah laki-laki dengan perempuan bersetubuh, baik keluar ataupun tidak. Rasulullah SAW bersabda, Masalamah
rawadaha yuzi lam wali ukslu wajaba faqad khitana ni tako iza wasalama alaihi sallallahu nabiyyi qala. Artinya apabila bertemu dua khitan maka sungguh ia wajib mandi meskipun tidak keluar. Baik karena bermimpi atau sebab lainnya, Rasulullah SAW bersabda, masalama rawa'ah ma'a minal ma'ah ma sallallahu Rasulullahu qala anhumullah radhiyallahu ya huzuri sa'idi abba'a. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, air itu dari air, maksudnya wajib mandi karena keluar air. Hadis Muslim. 3. Meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi ya? Hadis Nabi sebagai berikut. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang meninggal karena terjatuh dari kendaraan, mandikanlah ya dengan air dan bidarah dan kafannya dengan 2 kainnya. Dari itu saja tugas dari saya. Apabila ada kekurangan, maaf dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.